Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima aghliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila firatikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahil lana abwaab fadlik wanshur alaina min khadhaini birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada Nabi kita tercinta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Kita buka halaman 84, makalah ke-53 ya. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Sulaiman, yaitu Abu Sulaiman Ad-Darani, innahu qala. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, aslun kulli khairin fid dunya wal akhirah. Sumber segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ini sumber dari segala kebaikan, ya. Sumber dari segala bentuk kebaikan dari dunia sampai akhirat, ya. Al-khawfu minallahi, adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dialah orang-orang yang akan beruntung dunianya, beruntung akhiratnya. Bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Selamat dunianya, selamat akhiratnya. Ayo, makanya di dalam diri kita nih, mari tingkatkan rasa takut kepada Allah. Masuk waktu azan, layanin pelanggan, apa sholat dulu. Kalau takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggalkan. Jangan takut diomelin pelanggan. Ini kita, Allah uji kita, lihat nih kita lebih takut sama siapa, ya.
Kita lagi kerja, datang panggilan azan. Ya. Ini lebih utama menerima panggilan azan untuk kita sholat, atau kita lebih takut dengan bos kita? Makanya penting nih, kita kalau mau bahagia dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat, sempurna dunia dan akhirat, yuk tingkatkan rasa takut kita kepada Allah. Kita mau ngambil barang orang nih, kalau kita ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nggak akan ambil tuh barang. Walaupun satu manusia pun, satu binatang pun, satu jin pun nggak ngelihat nih kita ngambil nih barang, tapi kita ketahui Allah Maha melihat. Tapi kalau ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nggak akan ambil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melihatnya. Ini contoh-contoh kecil, ya. Di dalam kita melakukan ketidakbaikan, tidak ada yang melihat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat. Siapapun yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan mengerjakan. Ini orang yang beruntung dunia, beruntung akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Lalu dikatakan di sini, selain takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa miftahud dunya, kuncinya dunia. Kunci dunia nih, ya, kunci daripada dunia. As-sab'u, yaitu adalah kenyang. Ya, kita kalau dunia nih yang penting makan, yang penting minum, yang penting harta, yang penting pangkat, yang penting jabatan. Semua yang kita raih di dunia, tidak ada satupun yang bisa membahagiakan kita. Mau sholat, takut makanannya dimakan orang. Waduh, ayam tinggal satu, gua tinggal sholat, si ini pulang dikit lagi, disikat lagi yang dimakan dulu dah. Betul gak? Makan banyak, kenyang, males sholat. Hah? Betul gak? Nonton sinetron asik, datang panggilan azan, begitu azan sinetronnya seru. Ya elah, pakai azan lagi, tar dulu nabe. Ya, nonton bola begitu juga, wah champion. Ya datang panggilan subuh, dikit lagi Liverpool golin. Semalam kan begitu tuh, lawan Madrid. Ya, tuh golnya aja aneh sampai nggak lihat, aneh tinggal sholat, aneh nonton. Panggil azan, ya udah sholat dulu. Ya nggak lihat itu golnya. Hati emang ngomong gitu. Tapi apa? Kita harus ada perjuangan. Ya, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menomorsatukannya. Nah, dengan menomorsatukan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala-galanya. Ya. Kuncinya dunia kenyang. Kita di dunia ini butuhnya kenyang doang.
Habis kenyang malas sudah. Orang nganggur rajin ngaji, dapat kerjaan megang duit, malas gak? Malas, udah kenyang. Begitu lapar kembali lagi. Artinya apa? Ya elah, gue dipecat lagi, datang lagi. Usaha tiap hari datang ke gurunya, minta amalan A, B, C, D sampai Z, minta doa. Maju tokonya, maju warungnya, nggak ngaji. Bangkrut, datang lagi. Minta amalan biar dekat sama Allah, biar didengar doanya sama Allah. Minta doanya, Pak Ustadz sampai dipuji, puji tuh gurunya, Ustadz Habib, ente orang yang dekat sama Allah. Kayak kalau ente doa langsung nyambung, kalau aneh enggak, berhenti dulu di langit pertama, kelamaan. Begitulah perdatang, kenyang lupa, sehat lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diporsil tuh kesehatannya untuk duniawi. Iya, ini aneh juga yakin nih 2 jam ngaji begini gerendengan, gimana 4 jam? Coba ente kerja di pasar, gerendengan nggak dari pagi sampai sore? Agak, kenyang. Ya, nah makanya tingkatin rasa takut kita kepada Allah. 24 jam, kalau 10 jam atau 12 jam kita habiskan untuk duniawi, masa 12 jam nggak bisa kita habiskan untuk ukhrawi? Ya, ini penting. Jadi jangan terlalu kita kenyangin diri kita. Kenyang dunia nggak ada yang membahagiakan kita. Ya, harta mana yang bisa membahagiakan kita? Nggak ada. Kecuali harta itu dibawa ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya tanah banyak, pikirannya duit aja, ini jadiin kosan berapa pintu ya? Bangun masjid, bangun yayasan yatim piatu. Bangun sedikit, jadikan tempat yang bermanfaat. Kenapa? Ini kasih aula. Ini aula boleh digunakan buat orang-orang yang susah, yang nggak mampu. Dia mau kumpul keluarga dengan yang baik-baik, diadakan silaturahmi warga, diadakan pengajian, jangan arisan. Nggak ada tuh arisan dalam Islam. Ya, udah dapat duit, bulan depan di rumahnya dia tekor lagi. Itu nggak boleh. Ya, nabung boleh, arisan nggak boleh tuh. Ya. Nah, jadi dunia tuh kuncinya kenyang. Ya. Jadi kekenyangan dunia kalau kita ikutin, pasti kita jatuhnya akan malas, nggak akan jadi manfaat. Nggak ada manfaatnya orang yang udah kenyang sama dunia. Ya, yang ada apa? Makin sombong, makin males, makin tidak baik. Lalu dikatakan di sini, wa miftahul akhirah, sedangkan kuncinya akhirat, pintunya akhirat, ya, alju, yaitu lapar, ya, yaitu puasa. Orang kalau udah cukup ame dunia, ya, ditinggal, dia kenyangin, yaitu akhiratnya. Dikenyangin akhiratnya. Coba kalau kita hitung, ya, dari pagi nih sampai kita tidur atau kita bangun tidur,
paling banyak di kantong kita. Yang ada deh di kantong kita. Tasbih, HP, duit. Hah? Duit ya. Kenapa duit? Lapar tinggal narik. Tasbih emang bisa dimakan. Emang bisa dipapak. Orang yang akhirat tuh orang yang lapar. Artinya lapar apa? Dia sebut nama Allah 1000 belum cukup. Dia sholat sunnah 5000 rakaat belum cukup. Lapar akhirat. Ya. Di 2 minggu waktu bulan Maret Habib ceritakan apa? Al-Imam Al-Qutub Sahibul Ratib, ini yang kita baca ratibnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Ratibul Haddad. Itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad setiap kelar aktivitas, misalkan kelar ngajar nih malam, dia pulang ke rumah. Di rumah itu dia ada satu tempat ya untuk dia itu khalwat, mendekatkan diri kepada Allah. Dia masuk, kecil tempatnya, cuman cukup buat tempat dia berdiri, kanan mentok, kiri mentok, depan mentok, belakang mentok, ditutup pintunya. Cukup buat dia sujud, buat dia duduk. Tidak dia keluar dari tempat itu kalau belum 2000 rakaat. Dia gak akan keluar dari itu tempat sebelum 2000 rakaat sholat sunnah. Coba kita pulang dari sini 2 rakaat aja kagak. Beb, anda gak bisa ikut Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad contoh enggak. Kita contoh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bisa 2000 rakaat, masa kita 2 rakaat nggak bisa? Mencontoh, mengikuti. Percis nggak bakalan bisa percis, aneh aja nggak bisa. 2000 rakaat kapan gua ngerokok gitu. Ya dulu ya, wah kopi adem jadi ager. Tapi apa? Kita contoh yang begitu. Ibaratnya begitu. Ya. Anda juga begitu tuh, pulang 2 rakaat dulu, udah. Habis itu lanjut ngopi ngerokok. Percis kagak bisa aneh percis. Tapi aneh minta sama Allah Subhanahu wa taala, semakin hari, semakin bulan, semakin tahun Allah tingkatkan aneh punya ibadah, Allah tingkatkan aneh punya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan tatkala engkau memanggilku, maka sempurnakanlah daripada ibadahku dengan ridhamu dan ridha Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita minta sama Allah. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani belum tidur 4000 menyebut nama Allah. Imam Umar Al-Mukhdar 4000 menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kita 100 saja kagak. Pulang nih malam ke rumah, sebelum tidur ambil wudhu, duduk, pegang tasbih. Nggak mau yang 133. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Enti baca 33 kali nggak sampai lapar. Betul nggak? Tutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baca ayat kursi, baca surah Al-Ikhlas, ya, baca surah Al-Falaq, baca surah An-Nas, tiup kanan, tiup kiri, tiup atas, tiup bawah, tidur. Ya. Ada seorang syekhul imam besar, dia belum tidur sebelum dia membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Ayo kita baca subuh kelarnya, lewat subuh bisa. Itu juga berhenti dulu, bentar-bentar alasan, aduh pegel kamar mandi dulu, Allah aus minum dulu, ya lapar makan dulu,
nggak kelar-kelar. Jadi kalau orang yang lapar akhirat, ya dia akan meningkatkan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, kita ini orang yang lapar akhirat, bukan lapar dunia. Insya Allah dunia kita nggak akan lapar kalau kita selalu lapar untuk akhirat. Allah penuhi dunia kita, Allah berkahi dunia kita, karena rezeki kita, kenikmatan untuk kita di dunia usia 4 bulan Allah udah tentukan. Tinggal kita jaga nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan kita bersyukur kepadanya, kita lapar untuk mengejarnya, kita lapar untuk dekat dengannya, kita lapar untuk dekat dengan kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita dekat kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada kita, Rasulnya mendekat kepada kita, maka nikmat duniawi, nikmat ukhrawiyah akan kita dapatkan dengan kesempurnaan, yaitu dengan ridha Allah dan ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita. Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dipilih dan orang-orang yang terpilih untuk meramaikan majlis-majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beruntung duniawi, beruntung ukhrawi, dengan Allah Subhanahu wa taala dapat mempertemukan kita dengan kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala di dalam tidur kita dengan mimpi bersamanya, atau dengan keadaan nyata, atau tatkala Israel datang menjemput kita, kita tidak dapat merasakan rasa sakit sakratul maut karena ada Nabi Muhammad di hadapan kita. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala tatkala kita di dalam kubur dengan berkah Maulid Ad-Dibai yang kita istiqamah, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala tatkala di dalam kubur datang 2 malaikat Munkar dan Nakir. Mereka bertanya, sebelum mereka bertanya kepada kita, man rabbuka wa man nabiyyuka wa man kitabuka wa man kiblatuka, di situ ada satu pertanyaan dengan datangnya satu manusia sempurna, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahkan kami menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Tatkala mereka bertanya siapa sosok manusia ini, kami mengenalnya, yaitu kami sebut Nabi kami Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami bebas dari pertanyaan kubur. Jika engkau tidak memperjumpakan kami di dalam kubur dengan Nabi Muhammad, perjumpakan kami nanti di akhirat ya Allah. Karena kami orang yang banyak khilaf di dunia ini, mungkin ada hutang di dunia yang kami sempat belum bayar, dan orang ini meninggal kelak menuntut di akhirat ya Allah. Mereka tidak akan membiarkan kami, maka di situ hadirkan Nabi Muhammad untuk kami. Dengan syafaat Nabi Muhammad maka kami akan selamat ya Allah, dan Engkau masukkan kami ke dalam syurgamu bersama rombongan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kami selama di dunia ini Kau persatukan kami dengan orang tua kami, dengan istri kami, dengan putra-putri kami, dengan saudara dan saudari kami. Kami minta di majlis yang mulia ini ya Allah, kelak di yaumul qiyamah kumpulkan kami seperti Engkau kumpulkan kami bersama kedua orang tua kami, saudara-saudari kami, putra-putri kami, istri kami di dunia. Kumpulkan kami bersama mereka di akhirat ya Allah. Kumpulkan kami dengan kedua orang tua kami. Jangan pisahkan kami dari mereka. Jangan pisahkan kami dari istri kami, saudara-saudari kami, putra-putri kami. Persatukan kami kelak di akhirat ya Allah. Persatukan kami dengan seluruh keluarga kami bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amidna fit tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna
min atayakal jisami waqrimil arwaha minna waqrimil arwaha minna waqrimil arwaha minna billiga khairil anami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.